Sebanyak 97,5% air di bumi merupakan air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Dari 2,5% air tawar yang ada tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau, seperti salju, es di kutub, dan di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya 1% yang dapat digunakan. Menurut Kementerian PUPR, pengguna 1 orang per hari di wilayah perkotaan adalah 144 liter per hari, setara dengan 16 galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi, sisanya untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya, tubuh manusia 70%-nya terdiri dari air. Air dapat berbentuk cairan, seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir ke lautan, atau berbentuk padat seperti salju dan es di kutub. Bentuk air yang terjadi secara alami termasuk siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Simpelnya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi jadi hujan. Ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3, siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Pertama, siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi, dalam siklus ini, air di laut mengalami penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi, yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadi hujan di lautan. Hujan disebut juga presipitasi. Jadi, siklus air pendek itu penguapan di laut dan hujan di laut. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang, hujan terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, kondensasi, dan terbentuknya awan. Awan mengalami adveksi, yaitu bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat. Nah, di darat akan mengalami run-off. Run-off adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklus hidrologi. Perlu diketahui juga, air yang jatuh di darat tidak selalu menjadi run-off, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut juga, tapi prosesnya sangat lama. Yang ketiga, siklus air panjang. Yang terakhir sesuai namanya. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa,
melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah, sehingga terjadi hujan es atau salju. Setelah musim semi, barulah salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut, mengulang kembali siklus hidrologi. Berbicara es, dalam siklus panjang ini kita bisa menjumpai proses sublimasi, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan dari air saja, bisa juga dari air padat, yaitu es. Oke, kita ulas lagi istilah dalam siklus hidrologi. Evaporasi yaitu penguapan air laut. Nah, berbicara penguapan, ada penguapan yang berasal dari tanaman, yaitu transpirasi dan intersepsi. Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut, daun, dan batang. Sedangkan intersepsi adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman, yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Jadi sebenarnya evaporasi tidak terjadi di lautan saja. Bisa juga karena campur tangan tanaman, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Presipitasi yaitu hujan. Adveksi yaitu bergeraknya awan karena angin. Run-off yaitu bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Infiltrasi yaitu meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Sublimasi yaitu es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi kunci utama siklus hidrologi adalah panas matahari menyebabkan penguapan, sehingga terbentuklah uap air lalu berubah menjadi titik-titik air dan terbentuk awan. Setelah awan mengalami kejenuhan, maka terjadilah hujan. Walaupun air tidak pernah habis karena ada siklus yang selalu terulang, bukan berarti kita bisa seenaknya menggunakan air, karena siklus air ini prosesnya tidak sekejap. Air yang kembali dalam bentuk hujan itu jumlahnya masih kalah jauh sama air yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus selalu bijak dalam menggunakan air.